Hal yang paling menantang ketika kita memutuskan untuk menggunakan lebih dari satu teori atau pendekatan di dalam sebuah kritik sastra atau penelitian sastra, itu adalah kita harus mumpuni atau harus mampu menguasai teori-teori tersebut. Karena yang digunakan memang lebih dari satu teori. Tetapi keuntungan yang lain adalah bahwa kita bisa membahas atau menganalisis sebuah karya sastra itu secara mendetail dengan menggunakan lensa yang lebih dari satu, menggunakan perspektif yang lebih dari satu, sehingga kita bisa mengcover objektif atau tujuan dari penelitian kita dengan lebih baik dan lebih mendalam. Hey everybody, welcome back to my channel. Channel yang membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kritik sastra, atau penelitian sastra, metode sastra, ataupun teori-teori sastra Inggris. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Marxist feminism, ya. Ini sebenarnya adalah teori hibrida, di mana kita menggunakan dua pendekatan, dua teori yang digabungkan dengan menggunakan dengan memadu padankan dua perspektif gitu ya untuk mencoba menjelaskan suatu fenomena. Nah, seperti namanya, Marxist feminism ini itu adalah gabungan antara teori Marxism dan feminism. Nah, untuk memahami kedua teori ini, untuk memahami teori ini, tentu saja kita harus memahami juga dua teori utamanya yang digunakan, yaitu Marxism dan feminism. Dan tentu saja cukup challenging, ya, karena pemahaman kita ya memang harus mendalam dan juga mumpuni gitu ya. Paling tidak paham konsep dari tiap teori ini sehingga kita bisa maju ke teori Marxism feminism. Seperti teori sebelumnya yang kita bahas, yang saya bahas juga di channel ini, yaitu Freudo Marxism yang menggabungkan antara psychoanalysis versi Sigmund Freud dan tentunya Marxism. Nah, mari kita lanjut ke Marxist feminism. Teori ini seperti apa dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, untuk definisinya, Marxist feminism is an approach to the analysis of women's plight in the patriarchal setup of capitalist society. The theory concerns the liberation of women. Nah, Marxist feminism ini adalah pendekatan yang menganalisis permasalahan kesulitan dari perempuan di dalam dunia, ya, masyarakat gitu ya, yang di-set gitu ya, diatur, distruktur, diciptakan oleh laki-laki, ya kan, terutamanya dalam dunia kapitalisme. Nah, di sini teori ini berhubungan dengan kemerdekaan atau pemerdekaan kaum perempuan. Nah, jadi menggabungkan antara society, classes gitu ya, yang kita kenal di dalam Marxism, dan tentu saja perempuan beserta peran dan hak-haknya. Begitu. Kita lihat lagi. Nah, otomatis kita harus pisahkan ya. Feminism. Feminism is a struggle against sexism. Kenapa disebut bahwa feminisme ini adalah perjuangan melawan seksisme? Karena yang dimaksud seksisme di sini adalah male supremacy and female oppression. Jadi adalah kekuasaan laki-laki dan tekanan atau penindasan terhadap kaum perempuan yang diciptakan by discriminatory social practices and ideologies, ideologi dan praktek-praktek sosial yang mendiskriminasikan perempuan atau yang membedakan gitu ya. Nah, kemudian itu feminisme, salah satu penjelasannya ya, salah satu penjelasannya. Tapi kalau teman-teman ingin mengetahui lebih banyak tentang feminisme, silahkan lihat di video saya sebelumnya yang mengenai feminisme secara khusus. Kemudian Marxism. Marxism ini dicetuskan oleh dua orang ya, Marx dan dan Engels ya, Engels, yang menjelaskan bahwa
selama sejarah gitu ya, selama sejarah yang tercatat itu yang terjadi itu sebenarnya adalah pertentangan kelas dan pertentangan antar jenis kelamin, antar gender gitu ya. Maksudnya apa? Dijelaskan lagi bahwa according to Jimenez, di bukunya tahun 2019, sexism emerges as a product of social organization where men and women are different and have different powers and social participation because they are socialized differently. Jadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki ini baik dalam segala hal ya, itu adalah produk dari organisasi sosial di mana laki-laki dan perempuan itu punya kekuasaan yang berbeda. Laki-laki lebih banyak kekuasaan dibanding perempuan dan bentuknya juga berbeda. Termasuk partisipasi perempuan dan laki-laki di kehidupan di society gitu ya. Perbedaan-perbedaan ini tetapi itu diciptakan, memang dibedakan secara sosial, jadi bukan alami. Nah, maka muncullah feminisme dan Marxism yang dihubungkan. Jadi kelas-kelas, pertentangan kelas itu dihubungkan melalui gender gitu. Nah, yang memulai sebenarnya pioneer gitu ya dari gerakan pendekatan atau teori Marxist feminism ini adalah August Bebel, cowok ya, laki-laki ya. Influenced by Friedrich Engels ya, Young argues that women are as equal as men in terms of their economic, social, and political rights and duties. Jadi bahkan Engels sudah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu secara ekonomi, sosial, dan hak-hak politik dan duty-nya atau tanggung jawabnya gitu ya, atau tugasnya itu sama. Bahkan di bukunya si Bebel ini yang ditulis tahun 1879 yang berjudul Women and Socialism, dia berbicara mengenai kesulitan perempuan in a capitalist society where they are doubly disadvantaged, bahwa perempuan itu mendapatkan kesulitan double, dua kali. Pertama sebagai perempuan dalam hal gender karena dianggap lemah, dalam pola pikir feminisme ya kan dianggap lemah secara fisik dan secara sosial dan sebagainya gitu ya. Dan kedua sebagai kaum proletariat gitu ya, kaum miskin gitu. Jadi perempuan itu bakal dirugikan karena perempuan itu lemah dan perempuan itu miskin gitu. Karena dia lemah maka dia miskin, atau karena dia miskin dia lemah, atau dua-duanya berhubungan. Begitu kurang lebih. Jadi malah lebih double dibanding laki-laki. Nah, terus apa hubungannya feminisme itu dengan konsep Marxism? Meskipun saya sudah jelaskan, tapi kita lihat lagi. On the one hand, women have the societal dependence on the man's world. Okay. On the other hand, there is the economic dependence in which women in general and proletarian women in particular akin to proletarian men. Proletarian men. Nah, oke, gampangnya begini. Seperti yang dijelaskan sebelum tadi, bahwa perempuan itu punya ketergantungan pada dunia yang diciptakan oleh laki-laki. Dunia laki-laki yang diciptakan oleh laki-laki. Maka perempuan harus melakukan ini, melakukan itu, harus begini, harus begitu. Itu memang karena laki-laki yang menciptakannya. Di sisi lain, perempuan juga mempunyai ketergantungan ekonomi. Ya, baik perempuan secara umum ya, ataupun perempuan proletarian atau perempuan miskin, sama dengan laki-laki proletarian atau kelas yang paling bawah gitu ya, kelas pekerja, kelas buruh gitu. Jadi dianggap double permasalahannya. Maka di sini Marxisme juga merasa ikut andil gitu ya, ikut andil dalam perjuangan kaum perempuan yang ditindas oleh laki-laki sekaligus ditindas oleh kelas yang lebih atas, kelas yang lebih tinggi, atau kita sebut dengan bourgeoisie atau bourgeois ya, kelas atas, kelas pemilik perusahaan atau kelas kaum kapitalis gitu ya.
Nah, in the modern era, globalization is actually the spread of capitalism which is depoliticized, ya kan? Capitalist ideology benefits from poor debtor countries. As a result, globalization deepens inequality and decline the living standards that affect the majority of the world population, particularly female population. Nah, ini agak unik cara menyambungkannya. Jadi, memang fokus dari Marxisme itu adalah melawan bentuk kapitalisme, ya kan, melawan jenis gerakan ideologi kapitalisme yang mulai berkembang di dunia barat dan sepertinya masih terus akan mencoba menguasai dunia, begitu kan. Salah satunya adalah globalisasi. Jadi menurut Marxist feminism ini, globalisasi itu sebenarnya adalah bentuk kapitalisme ya yang tidak terkesan dipolitisasi. Jadi sesungguhnya dengan kata lain, globalisasi itu adalah alasan saja bagi kapitalisme itu untuk melebarkan sayapnya, untuk menyebarkan virusnya begitu ya dalam pola pikir Marxisme gitu ya. Sehingga ya dapat dikenal di seluruh dunia. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya seperti ini. Capitalist ideology, itu ideologi kapitalis itu kemudian mendapatkan untung dari negara-negara penghutang yang miskin. Dengan adanya globalisasi, maka semuanya kan harus sama. Jadi misalnya perkembangan di bidang pendidikan, teknologi, dan ekonomi di satu negara itu akan influence, affect ya others gitu kan, akan mempengaruhi yang lain. Maka negara-negara akan berlomba-lomba untuk sama-sama maju karena adanya globalisasi. Oleh sebab itu mereka juga akan berhutang. As the result, globalization deepens inequality. Maka globalisasi itu malah akan memperdalam inequality, ya kan, ketidakseimbangan, ketidaksamarataan gitu ya, dan menurunkan standar hidup negara-negara tersebut, ya kan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi mayoritas populasi dunia, terutama populasi perempuan, dengan pertimbangan bahwa perempuan memiliki jumlah populasi yang lebih banyak dari laki-laki. Jadi ketika pada dasarnya populasi dunia itu terpengaruh gitu ya, maka perempuan yang akan lebih dipengaruhi secara buruk tentunya. Nah, konsepnya lagi diperjelas seperti ini. Hasil dari kapitalisme itu sayangnya tidak rata, tidak sama. Kalau negara-negara kapitalis yang modern dan kaya, misalnya sebut saja Amerika atau negara-negara Eropa, itu memang memberikan perempuan privilege to attain legal, political, and ideological changes of labor force, education, and income gitu ya. Jadi memang negara-negara tersebut memberikan kesempatan yang besar kepada perempuan agar mereka bisa mencapai hak khusus gitu ya, atau mungkin perubahan ideologi, politik, hukum, kemudian juga dalam hal pendidikan, pemasukan, pekerjaan gitu ya. Itu kita bisa lihat sekarang di negara-negara yang maju, negara-negara kapitalis yang kaya tadi, akibat dari mengambil untung dari negara-negara yang miskin karena globalisasi. Kenapa negara-negara itu miskin? Karena mereka berutang kepada negara kapitalis ini. Nah, kita melihat hubungannya ya. In poor country, capitalism benefits the rich and strengthens the oppression of working class women. Nah, sedangkan di negara-negara yang miskin tadi, tentu saja tetap ada orang kayanya. Orang kaya inilah yang menjalankan ideologi kapitalisme, di mana itu menguntungkan mereka dan memperkuat penindasan kepada kelas-kelas pekerja, terutama yang kelas-kelas pekerja perempuan, buruh perempuan gitu. Karena buruh laki-laki pun atau perempuan mempunyai perbedaan dalam banyak hal, termasuk pekerjaan, income gitu ya, dan perlakuan, jenis pekerjaannya dan sebagainya.
While opportunities and quality of life of educated and relatively privileged working women improve, they have worsened for the vast majority who remain trapped in low-paying, sex-segregated jobs. Ya, jadi dari satu sisi itu menempatkan perempuan itu di dalam posisi yang bagus di negara-negara yang besar, sedangkan di sisi lain itu malah memperburuk. Berarti apa gunanya feminisme, ya kan? Berarti apa gunanya globalisme? Apa gunanya kapitalisme yang memang tidak bisa menguntungkan perempuan secara umum gitu ya, secara luas. Nah, itu konsep dasar dari Marxist feminism ya, konsep dasar dari Marxist feminism, di mana menggunakan konsep atau teori Marxism yang berhubungan dengan class struggle, kemudian berhubungan dengan class ya, bourgeoisie, kemudian proletarian, permasalahan ekonomi dan politik antara perbedaan kelas gitu ya, dan peran serta posisi perempuan. Nah, fokusnya situ. Jadi, tema-tema apapun yang ada di dalam konteks feminisme itu juga harus dibawa ke arah Marxisme. Begitu sebaliknya, ketika ada konteks, ada isu permasalahan di dalam Marxisme, itu harus dibawa ke ranah feminisme pula. Maka kita akan bisa menggunakan Marxist feminism. Lebih detailnya lagi seperti ini. Ini aplikasi bila kita ingin membahas bagaimana aplikasinya di dalam menganalisis sebuah karya sastra atau kritik sastra atau literary criticism ya. Marxist feminism is a critical approach that combines Marxist analysis with feminist theory to examine the intersection of class and gender oppression. Jadi sama sebenarnya konsep dasarnya itu adalah penindasan kepada kelas yang berbeda dan penindasan terhadap gender yang berbeda, ya kan? Maka bisa digabungkan. Nah, terutama lagi bagi perempuan, di mana perempuan memiliki kelas bawah, bahkan di kelas bawah pun perempuan masih bawahnya lagi gitu kan, gampangnya seperti itu. Nah, caranya pertama adalah identify the social and economic context of the literary work. It begins by understanding the social and economic conditions in which the work was written, examining the historical period, the author's social and economic background, and the cultural and political climate at the time. Tentu saja, ketika kita akan membahas sebuah karya sastra, tidak bisa dilepaskan dari pola pikir Marxisme yang melihat, memahami latar belakang sosial dan kondisi ekonomi di mana dan kapan karya itu ditulis. Jadi yang diperhatikan adalah sejarahnya, kemudian latar belakang ekonomi dan sosial si penulis, serta cuaca gitu kan, suhu, politik dan budaya di saat itu gitu ya, di mana karya sastra itu ditulis atau latar belakang karya sastranya. Nah, kemudian analyze the portrayal and gender and class in the literary work. It focuses on how gender and class intersect in the portrayal of characters, their experiences, and the overall narrative. It should consider how the work portrays gender roles, power dynamics, and social hierarchies. Nah, jadi kita lihat di sini. Otomatis fokusnya ada dua, yaitu gender sama class. Gender sama class ya. Bagaimana gender dan class itu saling intersect gitu ya, in the portrayal of characters. Jadi misalnya seorang karakter dalam sebuah karya sastra, sebuah novel, film, short story, itu adalah seorang perempuan. Nah, maka kita harus melihat posisi dia sebagai perempuan di masyarakat seperti apa, dan dia ini masuk dalam kelas yang seperti apa di dalam masyarakat, gitu kan? Sehingga kita bisa melihat pengalaman-pengalamannya untuk melihat cerita secara utuh, cerita secara keseluruhan. Kita juga harus mempertimbangkan bagaimana karya sastra ini menggambarkan peran gender, dinamika kekuasaan, dan tentu saja hierarki sosial, jadi tingkatan-tingkatannya. Itu gampang sekali sebenarnya, bukan gampang ya, tapi maksudnya cukup obvious gitu ya, bahwa ketika perempuan sudah terlibat di dalam sebuah karya sastra, apalagi kalau karya sastra yang
melibatkan sejarah gitu ya. Atau yang karya sastra klasik itu pasti ada namanya kelas sosial sekaligus peran dan posisi perempuan di dalam karya sastra itu. Tinggal digabungkan saja. Kemudian examine the economic and political structures in the literary work. Jadi yang harus kita bahas adalah struktur politik dan ekonomi di karya sastra itu. Strukturnya seperti apa. Kemudian examine the economic and political structures that are depicted in the work includes analyzing how the characters relate to the means of production, how class divisions are portrayed, and how economic exploitation is depicted. Ya, lihat saja bagaimana karakter itu berhubungan dengan means of production-nya. Dia bekerja sebagai apa pekerjaannya, bagaimana dia diperlakukan di tempat kerjanya, dan dia harus perempuan untuk mendapatkan marxist feminism. Kemudian bagaimana eksploitasi, apakah karena dia perempuan maka dia gajinya sedikit, atau dia tidak boleh ini, tidak boleh itu karena dia perempuan. Dia mendapatkan tekanan dan kemudian mungkin bahkan termasuk sampai pelecehan gitu ya, karena dia perempuan dan berada di posisi yang bawah. Bisa juga misalnya budak perempuan yang diperkosa oleh tuannya, orang kulit putih yang kaya, tinggal dipaskan ya bahwa dia berada di posisi rendah, bahkan lebih rendah dibanding budak-budak yang lain karena dia perempuan ya. Consider the author's intentions and the audience's reception. Nah, ini bisa juga lebih jauh, mungkin seperti psychoanalysis yang bisa membahas mengenai penulisnya maupun pembaca gitu ya, dari sisi pembaca. Begitu juga dengan ini, di mana kita mempertimbangkan tujuan atau maksud dari si penulis, juga reception atau penerimaan dari audience atau pembaca. Consider the author's intentions and how the work was received by its audience, gitu caranya. Including examining how the work contributes to or challenges dominant cultural narratives and how it is situated within the broader literary tradition. Nah, ini kita bisa melihat secara khusus sebuah karya sastra, apakah dia mempunyai pengaruh yang besar di dalam budaya sastra saat ini, atau mempunyai pengaruh terhadap budaya dan keadaan sosial politik masyarakat saat ini. Jadi itu lebih ke karya sastranya itu sendiri ya, maksudnya pengaruh buku ini gitu, pengaruh novel ini, pengaruh karya sastra ini terhadap external reality atau external world gitu. Nah, kesimpulannya, overall, a Marxist feminist literary criticism seeks to expose how the intersections of gender and class shape literary representations and how these representations reflect and reproduce broader social and economic inequalities ya. Bagaimana melihat ketidakadilan, ketidaksamarataan, ketidakseimbangan ekonomi dan sosial di antar kelas dan antar gender gitu. Nah, ini referensi saya. Di sini ada Martha E. Gimmons yang judulnya Mark, Women, and Capitalist Social Reproduction, Marxist Feminist Essays. Jadi ada beragam esai yang ditulisnya, dan ini bukunya cukup enak dibaca ya. Ditulis oleh Gimenez I guess ya. Kemudian ada juga yang saya ambil dari EnglishSummary.com, itu Marxist Feminism. Di sini sedikit lebih, bisa dikatakan lebih fokus gitu ya kepada Marxist feminis. Jadi dan lebih sederhana. Kemudian juga ini dari Nasrullah Mambrol ya, yang dari literariness.org juga ada artikel yang judulnya Marxist Feminism ya. Dan ini beberapa saja. Nah, tapi pada dasarnya adalah Marxist Feminism ini adalah melihat suatu fenomena atau menganalisis sebuah karya sastra melalui kacamata hibrida antara Marxism dan feminism. Maka selain challenges juga ada banyak keuntungan. Nah, Oke, saya rasa thank you very much ya guys. I think enough for today. Seperti biasa, penjelasan saya di setiap video itu masih surface saja, umum saja, meskipun kadang-kadang saya akan pergi
mendetail ke salah satu konsep di salah satu teori. Nah, jadi kalau teman-teman ingin tanya yang lebih lanjut, silahkan bisa di komen atau bisa hubungi saya melalui email, bisa ya, nicodemussoul.com, ya, nicodemussoul@gmail.com, nicodemussoul@gmail.com, atau coba hubungi saya saja di sosial media seperti Instagram atau Facebook gitu ya, dengan nama yang sama, Nicodemus Yudhistrisyo gitu ya. Oke, I think enough for today. Thank you very much. Have a nice day, everyone. Stay safe there and see you next time. Bye.